Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, atas izin Allah, selain saya ngisi di masjid At-Tazkirah untuk acara khutbah termasuk tarawih, sekarang pertama kali diundang oleh ibu-ibu At-Tazkirah. Mudah-mudahan menambah keberkahan hidup kita semuanya, insyaallah. Ibu-ibu yang soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara ibu ini acara yang biasa. Biasa maksudnya rutin. Berapa kali sebulan, Bu? Sebulan sekali. Biasa. Tetapi nilainya biasa atau luar biasa? Luar biasa. Ingat Ibu. Ya, nilainya luar biasa. Karena Rasulullah menjamin ibu semuanya. Ini hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi bonus ibu kalau tekun sampai akhir hayat mengikuti taklim agama Islam ini, berarti dimudahkan masuk ke surga. Ini acara biasa atau luar biasa? Luar biasa. Apalagi cuma sebulan sekali. Jangan sampai tidak hadir. Sebulan sekali, Bu, ya? Mungkin kurang kayaknya sebulan sekali itu, ya. Tambah lagi 2 bulan sekali. Loh, kurang kan 2 bulan sekali? Ya 3 bulan sekali. Maaf, 3 kali seminggu tiap pekan. Insya Allah gampang. Semakin menggampangkan kita masuk surga. Berarti orang yang hadir dalam acara yang luar biasa ini orang ibu yang biasa atau istimewa? Berarti ibu orang-orang yang yakin. Ini karena ini acara yang luar biasa, dimudahkan jalan menuju surga. Nah, karena itu Ibu ada yel-yelnya. Saya biasanya, ya. Kalau saya mengatakan semangatnya, jawabannya pemburu surga. Bayangkan, ibu kesini buru surga, bukan uang miliaran rupiah, kecil. Amplop isinya 1 triliun per orang, kecil. Ibu dimudahkan jalan menuju surga. Coba kita latih, kompak nggak majelis kita ini? Pemburu surga, semangatnya. Pemburu surga. Masya Allah, bayangin. Ibu sedang buru surga ini. Ini hadisnya kan? Dimudahkan jalannya menuju surga. Semangatnya. Masya Allah. Masya Allah. Dan sekarang ini, Bu, tolong Ibu harus siap diri untuk menerima banyak fadilah, banyak kebaikan. Sekarang juga Ibu rasakan loh, ya. Ini hadisnya. Ya kan? Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah beberapa orang berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitaballah. Di sana ada kegiatan membaca Al-Qur'an. Tadi ananda kita sudah mulai membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum. Nanti saya akan tadarus mempelajarinya. Nah, 2 kegiatan ini, Bu, kalau sekarang sedang kita alami, sedang kita lakukan, illa nazalat alaihimus sakinah. Pertama, Bu, langsung di hati ibu Allah berikan sakinah. Sudah mulai terasa, Bu? Tenang, ada hati. Betul nggak, Bu? Oh, langsung tenang kan? Langsung tenang. Adem loh, serius loh, Bu. Hati yang punya sakinah itulah yang kemungkinan besar bisa membentuk keluarga sakinah. Serius loh, Bu. Omong kosong kalau orang ingin membentuk keluarga sakinah, nggak pernah ikut taklim, omong kosong.
Karena Allah pasti memberi hati yang sakinah pada orang-orang yang hadir taklim. Kalau hati sakinah ibu, itu gampang merasakan keindahan hidup. Kalau stres gimana bu? Kalau stres gimana? Enggak, percuma kekayaan kita, nggak terasa apa-apa, stres. Ya kan? Sakinah, Masya Allah, bahagia sekali. Satu ya, rasakan bu ya, ibu mendapat keluarga akan membentuk dan selalu membentuk keluarga sakinah dengan ikut taklim. Rasakan ibu, keluarga ibu yang semakin bahagia. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Sekarang ini Allah menaungi kita dengan rahmatnya. Ingat loh, rasakan bu, Allah sedang menaungi kita dengan rahmatnya. Dengan rahmat Allah hidup kita jadi mudah. Serius. Dengan rahmat Allah rizki kita jadi gampang. Serius loh ini. Dengan rahmat Allah seluruh cita-cita ibu sekeluarga mudah diraih dengan rahmat Allah. Bahkan kata baginda Rasulullah SAW, aku bisa masuk surga karena rahmat Allah. Surga saja bisa kita raih dengan rahmat Allah, apalagi urusan dunia kecil di mata orang yang suka taklim. Jadi sebesar apapun problem hidup kita kecil akan selesai dengan rahmat Allah. Hebat kan taklim? Tapi ibu yakin gak ini? Kok diam? Yakin atau bingung? Yakin? Semangatnya. Itu taklim ibu. Yang keempat, rasakan sekarang bu ya. Wa dzakarahumullah fi man indahu. Allah menyebut nama ibu-ibu di hadapan para malaikat. Bukan dicatat oleh Allah, disebut langsung oleh Allah. Nama ibu satu persatu nggak ada yang ketinggalan di hadapan para malaikat. Berarti ibu viral di mana bu? Di langit ibu viral. Serius saya ngomong ini. Setiap itu hadir, makanya makin sering hadir semakin viral nama ibu di langit, di hadapan para malaikat yang suci, murni dan ahli ibadah. Subhanallah. Ibu, kalau Allah nyebut nama kita ada apa ya? Ada apa? Ada apa-apanya dong. Kan Allah nyebut nama kita. Maaf, bukan presiden. Gimana kalau bu? Halo bu, sini, ayo ke istana presiden. Ya apa rasanya? Nah, ini Allah nyebut nama ibu di hadapan malaikat, bukan di hadapan menteri-menteri. Manusia itu banyak, bahkan banyak korupsi. Auzubillahi min dzalik. Ibu, apakah ibu senang kalau nama ibu disebut oleh Allah? Kalau ibu senang, wajahnya gimana sekarang? Mana cerianya ini? Masih mendung-mendung gitu ya di luar. Serius loh, inilah taklim sesungguhnya, rasakan. Karena kita bukan bicara hoak, hak kok, pasti benar. Sekarang Allah sedang memanggil nama saya di hadapan malaikat, maka saya ceria sekarang bu. Masya Allah, senang kita bu. Hilang galau, hilang stres, hilang semua kegelisahan. Karena kita sedang disebut oleh Allah yang maha besar, yang maha pemurah, yang loman, yang ngasih kita semuanya. Allah nyebut nama kita. Senangnya kita kan. Senang bu? Wajahnya gimana bu? Rasakan, jangan sekedar iya aja. Ini bukan ilmu, tapi keyakinan. Keyakinan di hati terpancar di wajah kita. Betul? Semangatnya. Selamat buat ibu-ibu menjadi orang-orang yang istimewa. Pertahankan sampai akhir hayat ya bu. Alhamdulillah. Jadi ini istimewa acara kita ibu. Nah itu, Masya Allah. Alhamdulillah. Itulah hakikat taklim kita ibu. Biasa acaranya, nilainya luar biasa. Sekarang kan hati ibu lagi berbunga-bunga kan? Senang dipanggil oleh Allah, dapat rahmat. Apalagi
hatinya sakinah. Oh, ada satu belum sebut tadi. Wa hafat alaihimul malaikah. Malaikat sedang berkerumun di sekitar kita. Ada, tadi saya lompat bacanya. Jadi kita ini sedang berteman akrab dengan malaikat. Ibu, pribadi ibu seperti malaikat, bukan seperti setan. Jadi ibu pulang ke rumah, assalamualaikum. Berubah ibu, sifat ibu seperti malaikat. Nggak ada yang nggak ada bu. Malaikat, ya, nerimo malaikat, betul bu? Nggak suka protes, betul bu? Itu malaikat. Dan itulah istri-istri yang ditunggu oleh suami di rumah sekarang ini, seperti malaikat. Subhanallah, berbunga-bunga hatinya bu ya. Ya begitu memang, taklim itu begitu, buat kita bahagia. Baik, sudah ya. Hati berbunga-bunga adalah ungkapan kebahagiaan, ya kan? Banyak orang bahagia, ya. Padahal dia belum mengalami sesuatu. Padahal dia belum dapat sesuatu. Oh, apa contohnya? Ini. Kehadiran bayi ini, ya. Maaf ya, belum hadir bayinya. Pak, ya katanya mau dapat cucu. Iya, mau dapat cucu. Kapan lahirnya? 2 bulan lagi. Senang dia kan? Masa mau dapat cucu sayang 2 bulan lagi? Nggak mungkin kan? Pasti iya 2 bulan lagi. Oh, seneng aku deh. Padahal belum dapat cucu, mau datang, mau hadir. Betul nggak? Nggak begitu contohnya. Wah, anak-anak ini berbunga-bunga, hatinya seneng, belum dapat apa-apa dia padahal. Karena ternyata setelah dia lulus SD, dia tes di sekolah favorit misalnya ibu ya, diterima, nanti masuk 2 bulan lagi atau sebulan lagi, wah senang dia, padahal dia belum sekolah, ya kan? Masih belum masuk sekolah, baru ada pengumuman penerimaan, wah senang, anak-anak ini senang sekali, ya kan bu ya? Ada lagi di sudut sana ada anak muda bu, senyum-senyum sendiri bu. Wis. Kenapa senyum-senyum kamu? Gimana nggak senyum Pak Ustadz? Apa? Lamaranku diterima. Wow, bayangkan. Kapan nikahnya? 4 bulan lagi. Tuh. Lamaran diterima, nikahnya 4 bulan lagi. Sekarang dia tersenyum. Wah, iya. Semoga lancar ya. Betul bu? Nah, baik buat sekalian. Ibu tersenyum sekarang kan? Kenapa? 1 bulan 12 hari, bulan yang terindah akan datang. Sekarang saya ngajak ibu tersenyum sekarang ini ibu ya. Senang bahagia. Kenapa? 1 bulan 12 hari Ramadan akan datang. Begitu bu. Iya bu, betul bu. Nah kita mulai tersenyum. Kenapa? Karena bulan ini bulan yang paling indah. Saat yang paling indah itu bulan Ramadan ibu. Loh kok bisa Ustaz? Ini dia. Udah baik. Rasulullah lah menerangkan kepada kita bu, idza dakhala Ramadan, jika masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, Allah buka pintu-pintu surga. Allah begitu menghargai bulan yang diciptakan sendiri. Caranya Allah
memerintahkan seluruh pintu surga terbuka semuanya, Ibu. Jadi sekarang kita melihat dengan keyakinan. Begitu datang Ramadan, ya Allah, Ibu harus langsung membayangkan surga karena dia terlihat dengan keyakinan kita. Ya Bu ya, paham Bu? Dan kalau Ramadan selesai ditutup lagi, Bu. Hebatnya Ramadan, ya Bu ya. Hebatnya lagi apa? Wa ghuliqat abwabu jahannam, ditutup rapat pintu-pintu jahanam. Indah sekali Bu. Wa susilati syayatin, setan-setan semuanya dibelunggu. Paling indah memang Ramadan, Ibu sekalian. Jemaah sekalian bahagia. Jadi begitu kita menyampaikan Ramadan telah lagi datang ya, alhamdulillah, asik lah. Tapi begitu jawabannya Bu ya. Biar kita sekarang praktik bagaimana kita senang menyambut Ramadan. Kita bahagia menyambut Ramadan 1 bulan 12 hari. Subhanallah. Ibu-ibu, Bu, entar lagi Ramadan loh. Alhamdulillah, asik loh. Nah, coba gitu, coba. Asik loh. Coba loh, agar kita memframe hati kita betul-betul seneng. Loh serius loh ini. Soalnya begini Bu, Mas, 1 bulan lagi Ramadan loh, kurang ajar. Habis berarti kan penghasilan saya berkurang dong. Waduh, susah nih. Loh lain nanti Bu. Betul nggak? Kalau Ibu beda, Ibu kan lagi taklim, sudah paham dan semangatnya guru surga. Ibu-ibu, sebentar lagi Ramadan loh. Alhamdulillah, asik loh. Luar biasa ini Ibu nih kan. Bayangkan, loh inilah sesungguhnya suasana hati kita sekarang. Berbahagia, senyum, ceria, sambut Ramadan. Nanti ada hubungannya dengan tema kita. Kita mengoptimalkan usaha kita mengisi sisa bulan Rajab kemudian Sya'ban untuk menyambut Ramadan karena kita senang. Gimana? Kita bahas sekarang Ibu. Ya Bu ya. Kita bahas sekarang. Ya, baik. Ingat-ingat ya. Jadi dengan hadis Rasulullah ini, Rasulullah meminta kita untuk membayangkan surga selama Ramadan. Karena dia dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya Ibu sekarang baca Al-Qur'an yang ada hubungan dengan jenis-jenis kenikmatan jannah. Seperti itu Ibu. Ya, seperti itu cara kita menyambut Ramadan. Jadi, begitu Ramadan mau datang, ya Allah, bahagia sekali. Seolah-olah Rasulullah mengatakan, kamu semua dimudahkan masuk surga di bulan Ramadan karena pintu-pintunya dibuka. Begitu gambarannya. Dan dipersulit masuk neraka karena nerakanya ditutup, bahkan setan-setannya dibelenggu. Nah, dan inilah saat evaluasi yang paling bagus di bulan Ramadan. Kenapa? Aslinya saya ada di bulan Ramadan. Aslinya ibu-ibu adanya di bulan Ramadannya. Aslinya suaminya ibu ada di bulan Ramadan. Kenapa? Setannya tidak ada. Kalau dia masih pelit berarti memang pelit dia. Setannya nggak ada. Serius loh Bu. Paham maksud saya Pak? Paham kan? Setannya nggak ada, ya dia sendiri yang pelit memang. Tetapi ternyata sebenarnya kita ini baik semua loh Bu. Baik semua. Mau bukti? Sebentar. Ketika malam 1 Ramadan mau tarawih, ya kan? Takmirnya kaget. Loh, kok pada rame? Ana acara apa iki? Yo, apa? Yo, Pak Takmir mau tarawih. Ada nggak takmir ngundang tarawih? Gak ada.
Orang yang jarang ke masjid di malam 1 Ramadan datang dengan sukaria, dengan apa? Dengan tulus dia datang. Itu aslinya manusia. Betul gak? Baik semua. Seneng untuk ibadah. Padahal sebelum Ramadan sepi masjid itu. Nah, kalau di Tazkirah rame, artinya Ramadan tambah rame. Itu aslinya manusia baik. Cuma sebelum Ramadan masih diganggu oleh setan. Nah, dibelenggu setannya, itu buktinya. Setiap ke masjid bawa infak. Kling, aslinya manusia itu sebenarnya. Begitu Ramadan selesai, balik lagi, setannya soalnya beraksi. Ya Allah, itu buktinya jemaah sekalian ya. Nah, makanya tugas kita setelah Ramadan mempertahankannya dengan mujahadah. Ini perlunya nasihat, diingatkan ya, sehingga ibu-ibu tidak pernah putus asa mendidik anak dan mendidik anak mertua. Apalagi Ramadan datang dia ternyata baik. Alhamdulillah. Artinya ada peluang kita untuk tetap membuat keluarga menjadi baik, karena ternyata baik semua ketika Ramadan. Bahkan ibu-ibu 30 hari bangunnya sebelum subuh. Ya Allah. Sebelum Ramadan bangunnya. Oh sama, alhamdulillah. Itu luar biasa itu. Ya Allah. Memang itu luar biasa Ramadan ya. Ibu, Ramadan ntar lagi datang le. Alhamdulillah, asik le. Seneng banget ibu ini, luar biasa. Nah, hati kalau gembira, hati kalau senang, nggak terasa tilawahnya banyak, nggak terasa sholat taraweh, nggak terasa bantu orang, bagi-bagi takjil, nggak terasa. Karena apa? Seneng. Dengan hati yang senang, semua amal jadi ringan. Meskipun banyak, meskipun berat. Ini perlunya taklim kita hari ini. Bahagia menyambut Ramadan. Kan begitu ya? Nah, jadi ibu sekalian, saya tunjukkan satu hal saja ibu ya, agar ibu membayangkannya. Jadi begitu masuk Ramadan, bayangkan hadis ini. Artinya bagaimana kondisi surga yang sedang menunggu kita, yang Allah buka sepanjang bulan Ramadan. Langsung artinya ya, Rasulullah ditanya tentang surga. Bagaimana dia? Kaifahiyah? Rasulullah menjawab, mayyadkhulul jannah Yahya. Siapa yang masuk surga akan selamanya hidup. La yamut, tidak ada matinya. Tuh kan? La yamut. Jadi kalau kita di surga nggak ada matinya. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Ya Rahman ya Rahim. Pak Ustadz, kalau lama usia 2000 tahun apa kita nggak tuwek gitu? Entar, teruskan. Wayan am la yab'as. Artinya kerjanya tuh bersenang-senang, bernikmat-nikmat, tidak ada susah. Subhanallah. Ingat loh ya, itu bayangkan surganya begitu. Ya Allah, Ramadan Allah buka pintu surga, kalau aku masuk di dalamnya hidup selamanya dan kerjanya cuma nikmat. Ini terjemahan langsung ya biar ibu paham. Nah ini terjemahannya. Jadi kita akan selamanya merasakan nikmat. Saya ingatkan ibu-ibu, ciri khas jannah itu kenikmatannya. Ya Bu ya, tambah usia kita, itu Allah katakan dalam Al-Quran, kami punya tambahan kenikmatan. Jadi Bu ya, kalau saya minum misalnya di surga nih Bu ya, 1 gelas nih Bu, saya minum Bu ya, saya contohkan Bu ya, boleh ya? Boleh. Nyontohkan loh Ibu ya, bismillah. Luar biasa, sudah Bu ya, nikmat. Kalau saya minum lagi, habis segelas misalnya, ditambah lagi, lebih nikmat mana? Gelas pertama atau gelas kedua? Pertama. Gelas pertama atau gelas kedua? Pertama. Ditambah lagi gelas ketiga, nikmat mana? Waduh, pertama jelas. Ditambah lagi yang keempat,
sudah, enggak kan? Tapi di sorga gelas kedua lebih nikmat dari gelas pertama. Gelas ke-1000 lebih nikmat dari gelas ke-999. Masuk terus, tidak ada yang udah, nggak ada udah. Semakin tambah semakin nikmat. Semakin tambah usia ibu semakin cantik, semakin glowing, semakin kencang, nggak peot. Surga. Senang gak bu? Itu yang kita harus yakini, dan itu yang membuat kita semangat berburu surga selama Ramadan. Makanya amal kita banyak, dan latihannya Rajab, Sa'ban. Nanti kita bahas. Ya itu maksudnya. Kenapa kita optimal Rajab, Sa'ban? Karena kita ingin meraih jannah selama Ramadan itu. Teruskan bu ya. Jadi kita tambah usia, maaf. Lanjut deh ya. Maaf. Nih, tidak lapuk bajunya. Baju itu tidak ada yang lapuk, nggak ada yang rusak. Saya pakai satu ini, besok tambah indah. Ingat loh ya, tambah indah. Satu baju ini tambah enak, bukan tambah keringetan. Nggak ada keringetan. Tambah bau, nggak ada bau. Yang ada tambah harum. Itu jannah. Ibu tidak akan temukan baju digantung karena kotor. Tidak ada baju kotor. Apalagi mesin cuci, nggak ada. Loh serius ini. Itu jannah ibu. Jadi usia saya tetap muda, ibu juga muda. Jadi kita manggil di sana nggak ada panggilan Pak, apalagi kakek, nggak ada. Yang ada Mbak, ya Mas, Mbak. Selama hidup di surga panggilannya Mbak, panggilannya Mas. Nggak ada Pak nih, Mbok nih, nggak ada. Semuanya usianya muda. Itu lihat, tak hilang masa mudanya. La yabla syababuhu, tidak hilang masa muda. Subhanallah. Nggak kebayang ibu, bapak, ibu sekalian. Itu jannah yang Allah buka sepanjang bulan Ramadan. Ibu-ibu, sebentar lagi Ramadan loh. Asik loh. Luar biasa. Senang. Bayangkan surga itu bu. Belum selesai bu ya. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, bagaimana bangunannya? Bangunannya terbuat dari batu batanya emas dan perak, dan perekatnya minyak misk kasturi. Jadi tembok kita selamanya harum. Tambah hari tambah harum, tambah tahun tambah harum. Nggak perlu ibu cat gitu bu, dia akan berubah sendiri lebih indah. Subhanallah, itu rumah kita. Nah, karena itu kita pasti bahagia menyambut Ramadan. Karena kebahagiaan inilah kita selalu sekarang mempersiapkan diri menyambut Ramadan dengan sekuat tenaga. Di sisa bulan apa ini? Rajab, dan nanti sepanjang Sya'ban. Begitu ibu sekalian ya. Bentar biar enggak selesai nih. Ibu sekalian, ya Allah, ibu sekalian. Selain rumah, bayangkan ya ibu, rumah ibu tadi ya terbuat dari batu batanya emas perak. Subhanallah. Ya Allah, bayangkan bu ya, ini hak, bukan sekedar ngibuli. Ya, ada lagi bu, selain rumah, Allah memberi kita masing-masing kemah. Ya bu ya, bayangkan kemah kita. Inna fil jannah khaymah, di surga itu ada kemah. Min lu'lu, dibuat dari mutiara. Bahannya bukan kain, mutiara. Mujawwafah, yang sudah berbentuk kemah. Arduha, luasnya situna milan. Luasnya satu kemah kita masing-masing itu 60 mil, kurang lebih 100 kilo lebarnya. Subhanallah. Loh, jangan
luas aja Pak Ustaz, capek. Sebentar, melangkah pertama nikmat, langkah kedua lebih nikmat. Nggak ada capek di surga. Guling-guling nikmat. Loh, serius. Makin lama gulingnya makin nikmat. Subhanallah. Coba kemah kita dari apa? Dari mutiara. Kurang lebih 100 kilo. Dari sini sampai mana? Probolinggo. Subhanallah. Bayangkan rumah ibu di sini berapa ukurannya? Ya, sauprit. Luar biasa ya Allah nikmatnya. Itu yang membuat kita senang nyambut Ramadan. Kata Rasulullah, dibukanya pintu-pintu surga. Maksudnya bayangkan surga sedang ditampilkan oleh Allah. Nah, perdalamlah tentang surga. Nanti ibu baca ya. Mungkin di kitab, ada di kitab Riyadhus Shalihin tentang apa jenis-jenis kenikmatan jannah, ada insyaallah di Riyadhus Shalihin misalnya. Ya, ibu-ibu sekalian, ada peristiwa yang sangat menyenangkan di jannah. Ibu, langsung ya bayangkan ya, harus dibayangkan karena yakin pasti benar. Di surga itu ibu ada pasar ibu. Nah, kebetulan menurut hadis ini yang datang itu para suami, pasangan-pasangan ibu yang datang ke pasar ini. Tapi pasar ini nggak jual beli, isinya rihosimal, angin utara. Apa isinya angin yang berhembus. Begitu kena suami ibu kan masuk ke pasar kan, ya Allah, senang sekali, ya Allah, nikmat sekali kena angin pasar melebihi malam pertama. Subhanallah, lebihnya berapa? Berkali-kali lipat yang kita nggak bisa bahas. Karena nikmat jannah nggak bisa digambarkan, nggak bisa dibayangkan. Itu nikmat jannah yang menanti ibu-ibu yang rajin taklim akan dimudahkan jalannya menuju surga. Semangatnya. Belum selesai bu. Ya Allah, kenapa? Langsung wajahnya tambah ganteng. Gara-gara kena angin. Langsung ini terjemahannya nih, ini terjemahannya. Dari ibu nggak penasaran. Jadi serius. Ya Allah, yang benar. Bajunya ibu kena air pasar. Ya, berubah. Lebih indah bajunya. Allahu Akbar. Saking senangnya dia pingin pulang. Ya, betul ibu. Pasangannya bilang apa? Wallahi. Dilihat kan istrinya di rumah itu nyambut dia. Wallahi bang, Anda kok tambah ganteng, bajunya tambah indah. Sampai wallahi, demi Allah. Subhanallah. Tapi setelah kaget istrinya, sekarang suaminya tambah kaget senang. Kenapa? Istrinya yang baru memuji dia langsung wajahnya tambah cantik. Be, demi Allah, wajahmu tambah cantik setelah muji aku. Bajumu langsung berubah lebih indah. Ini hadisnya bu. Itu kan? Kalian pun tak semakin bertambah indah dan tambah cantik. Itu setelah memuji suaminya. Nah, kalau sering muji suami tambah cantik. Makanya jangan suka jelek-jelekan suami. Dulu awal-awal panggilannya bang ganteng, sekarang pak nih welek. Astagfirullahaladzim. Gimana ini? Padahal benar juga bu ya. Gak boleh itu bu. Artinya tetap ingat bahwa kita pernah mengalami masa-masa indah. Sekarang lebih indah lagi insya Allah. Insya Allah dengan cara berbeda kita bisa menikmatinya insya Allah. Baik. Ini yang kita baik. Ya Allah, makanya pasti tidak ada rasa berat menerima Ramadan. Kan jelas itu bahwa surga itu uiddat lil muttaqin, disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Hasil didikan Ramadan. La'allakum tattaqun. Ya Allah. Makanya ada sebuah riwayat mengatakan berharap kalau Ramadan itu bukan 1 bulan, tapi sepanjang tahun. Ya begini maksudnya.
Dan saya yakin, maaf, ibu sudah merasakannya. Bagaimana indahnya hidup keluarga sepanjang bulan Ramadan. Lebih aman kan bulan Ramadan, Bu? Lebih damai kan? Ya kan? Ingat itu yuk. Rasakan itu. Nah sekarang ini, kita lebih serius, lebih mujahadah. Kenapa? Maaf, jangan-jangan ini Ramadan kita yang terakhir. Tapi sekarang kita juga khawatir, jangan-jangan gak ketemu Ramadan. Makanya kita sekarang berdoa, berharap penuh, ya Allah, balikna Ramadan, balikna Ramadan, ya Allah, panjangkan usia kami ketemu Ramadan. Harus kita lakukan agar kita mengejawantahkan rasa indahnya Ramadan itu, dan kita rasakan sekarang. Dan tetap semangat, yuk memburu surga. Masya Allah, Bu. Saya selesaikan ini, Bu, karena ini penting. Mungkin Ibu belum pernah dengar nih. Ya Allah, kalau Ibu metik buah di sana, Bu, megangnya sudah enak, indah. Melihat buahnya sudah indah. Begitu dimakan, enak luar biasa. Langsung buahnya muncul lagi, Bu. Langsung buahnya muncul lagi, Bu. Nggak nunggu musim buah. Langsung muncul buahnya langsung di tempat yang sama. Nggak ada yang gosok. Subhanallah. Ya Allah, itu dia. Hadisnya sahih. Ibu ya, penghuni surga jika memetik buah surga, buah yang lain akan menempati tempatnya. Subhanallah. Ya Rahman ya Rahim. Cepat ya. Ini dalam rangka kita menyambut Ramadan, karena di bulan Ramadan Allah memperlihatkan jannah dengan membuka pintu-pintunya. Ya Allah. Ibu, di surga itu ada pohon. Ada pohon. Indahnya luar biasa, Ibu. Ya, Anda tahu, Ibu? Di surah Al-Waqiah ada kata-kata apa? Wa dhillim mamdud. Naungan pohonnya apa? Naungan pohonnya terbentang luas. Kata Rasulullah, di surga itu ada sebuah pohon, yasirur raqib fi dhilliha. Kalau penghuni surga menggunakan kendaraan di bawahnya lewat mi'ata am, 100 tahun baru keluar dari satu pohon itu, Bu. 100 tahun baru keluar dari pohon itu. Satu pohon. Indahnya, rindangnya, Bu. Makanya di surga itu nggak dingin, nggak panas. Apa itu? Sejuk luar biasa. Sejuk terus, sejuknya nggak seperti sejuk di yang kadang-kadang nggak. Pokoknya sejuknya nggak ada di dunia deh pokoknya. Ya, subhanallah. Pohonnya indah. 100 tahun perjalanan baru kita keluar dari pohon itu pakai kendaraan surga. Tapi indahnya luar biasa. Baik Ibu sekalian. Nah, tolong ini puncak yang harus selalu terbayang di benak kita setiap detik, setiap saat. Harus. Ini harus. Kenapa, Bu? Maaf, saya minta maaf ya. Ini hadisnya panjang, ya. Langsung terjemahannya, Bu, ya, ini terjemahannya. Nih. Ibu, saya ceritakan, begitu kita semua anggota Majelis Taklim Ibu-ibu At-Tazkirah, insya Allah semuanya masuk surga, Bu, ya. Amin. Kita semuanya kakak kikik, senang semua, ngelihat surga begitu indahnya, semua senang. Tiba-tiba berhenti. Kita berhenti, Bu. Kenapa? Ada yang lebih indah lagi. Tiba-tiba Allah menegur kita, menyapa kita. Hal turidu syai'an azidukum, hambaku, apa ada yang kurang ya? Ya Allah. Begitu lembutnya suaranya Allah. Suara Allah lebih indah dari seluruh jenis kenikmatan surga, karena Allah lebih indah. Ingatlah ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Tak sesuatu pun termasuk jannah bisa menyaingi suaranya Allah. Ini dia. Makanya kan begitu semua masuk surga berhenti.
Kenapa? Menikmati kenikmatan suara Allah yang lebih indah dari pasangan kita, lebih indah dari apa yang ada di sekitar kita. Itu indahnya suaranya Allah. Dan Allah mengatakan suara yang indah. Ada yang kurang hambaku, aku tambah ya. Masa ada yang kurang? Kan gak mungkin. Begitu indahnya jannah. Tapi suara Allah seperti itu. Apa jawaban kita jemaah sekalian? Alam tubayyit wujuhana, wajah kami sudah putih berseri ya Allah. Artinya buktinya tidak ada yang kurang. Wajah kami nilai semuanya putih bersinar wajah kita semua, Bu. Subhanallah. Terus kita tawadhu mengatakan apa? Alam tudkhilnal jannah, bukankah karena rahmatmu kami masuk surga. Jadi enggak seorang pun yang menyebut amalnya sebanyak apapun, tapi dia merasa aku enggak pantas masuk surga sebenarnya. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Sehingga kita dengar di musola kan? Ya ini maksudnya. Karena begitu indahnya jannah, enggak ada apa-apanya amal kita. Hanya karena rahmatmu kami masuk surga ya Allah. Wa tunjina minan nar, dan hanya karena rahmatmu kami diselamatkan dari neraka. Apa yang terjadi? Allah memerintahkan fayakshiful hijab, maka terbukalah tirai yang terbuat dari cahaya yang sangat indah. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Tadi kan suaranya saja, sekarang dibuka tirainya. Apa yang terjadi? Kita akan langsung melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan apa dalam hadis ini? Fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nazari ila rabbihim. Tidak ada kenikmatan yang paling disukai oleh jamaah at-tazkirah, oleh seluruh penghuni surga, kecuali melihat Rabb-nya langsung. Semua kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh lebih indah daripada seluruh kenikmatan jannah. Jauhnya berapa? Tidak terkira. Karena Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah, suka dengan keindahan. Maha indahnya Allah nggak bisa disamakan dengan jannah. Subhanallah. Mudah-mudahan yang hadir ini bisa bertemu dengan Allah di surga nanti. Makanya jangan berhenti datang hadir taklim kecuali mati. Siap semuanya? Tidak hadir taklim karena meninggal dunia, betul? Semangatnya. Maaf, saya hanya ingin menggiring perasaan ibu dan saya. Kalau ibu tahu tiba-tiba, maaf, ada jamaah ibu kan melahirkan, terus meninggal dunia, anaknya lahir, seakan nggak anak itu, Bu? Begitu lahir ibunya meninggal. Kasihan nggak ya anak itu? Ya Allah, seakan nih Rek. Semua bilang tak pekno ya, tak pekno. Wah, semuanya ngerebutan, seakan tuh anak itu. Sejak dia lahir nggak pernah dipegang oleh ibunya, dia tidak akan pernah tahu ibunya, seakan. Tapi bayangkan, Bu, ada yang lebih kasihan, bahkan lebih pedihnya. Siapa? Manusia. Manusia kenapa? Diciptakan oleh siapa? Allah. Pernah melihat Allah? Enggak pernah. Bukan sekali dilahirkan ini kita diciptakan oleh Allah, manusia ini. Selama hidup kita tidak pernah tahu Allah yang maha baik menciptakan kita, memberi kita semuanya selama hidup. Coba bayangkan, diberi pasangan, diberi ini, itu dari Allah. Kita nggak pernah melihat Allah. Tapi kemudian dia meninggal dunia, matinya kafir, dia masuk neraka, dia tidak akan pernah lihat Allah. Ini yang lebih kasihan. Sejak dia diciptakan di dunia sampai di akhirat, dia tidak pernah melihat yang menciptakannya. Ini yang lebih kasihan. Kasihanilah diri kita, jangan sampai termasuk orang-orang yang tidak berhak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rahman Rahim. Dan saat-saat indah itu bisa kita rasakan di bulan Ramadan, karena Allah membuka pintu-pintu surga. Ibu-ibu, entar lagi Ramadan loh.
Alhamdulillah, asik loh, luar biasa. Nah, karena itu penampilan kita sejak sekarang semakin berbeda. Nah, kenapa? Kenapa? Ya tadi, semangat menyambut Ramadan. Sebentar, mana dia? Nah, ini dia. Alhamdulillah. Sip. Nah. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menciptakan 12 bulan. Betul? Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ya. Bulan yang istimewa. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sekarang ini kita ada di bulan Rajab. Nah, ini. Nah, tetapi selain itu, kita tadi semangat menyambut bulan Ramadan. Ini pas Ibu sekalian. Sangat pas sekali. Kenapa? Nah, ya. Jadi selain kita ingin menyambut Ramadan, memang Rajab itu ya termasuk bulan haram. Kenapa dikatakan bulan haram? Karena diharamkan di sana adanya pertumpahan darah, peperangan. Bahkan orang jahiliyah saja sudah tahu tentang bulan haram, sehingga mereka walaupun suka berperang, tapi kalau sampai bulan Rajab nggak ada perang, saking menghormatinya. Begitu ya Bu ya. Yang kedua ya, di bulan haram ini kita diharamkan untuk melakukan dosa. Artinya dosa di bulan haram itu ganjarannya lebih besar, dosanya lebih besar. Itu ingat ya. Dosa berbuat pelanggaran di bulan Rajab, di bulan haram masuk Rajab itu dosanya lebih besar. Tetapi, kita diminta untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan soleh. Kenapa? Ganjarannya juga lebih besar. Gitu ya. Apalagi kita tahu bahwa 1 bulan 12 hari dan Rajabnya tinggal 12 hari, tolong mulai singkirkan kebiasaan buruk kita. Ya, ngomong suka ngerumpi, gunjing, bahkan suaminya digunjing sama tetangganya. Suamiku sih orangnya begini, aduh ya Allah, sudah berhenti sekarang. Ini bulan Rajab dan kita sedang menyambut bulan Ramadan. Ingat ya bulan Rajab ya. Nah, ini di kitab Lataif Al-Ma'arif, karena pada saat itu ada waktu yang sangat baik melakukan amalan ketaatan, yaitu amalan selama bulan Rajab khususnya. Ya. Sampai para salaf sangat suka melakukan puasa pada bulan haram. Di antara yang jadi kebiasaan ya dari sejak dulu kaum salaf suka puasa di bulan-bulan haram, termasuk Rajab. Pas sebentar lagi Ramadan. Tolong yang nggak pernah suka puasa sunnah, tolong puasa sunnah di bulan Rajab. Jadi ibu harus izin sama suami ya Bu ya. Kalau puasa sunnah ya, dekat-dekat sama ibu, sama suaminya, kasih surprise yang menyenangkan dengan akhlak, dirayu, Bang besok saya izin puasa ya. Oh silahkan, karena dia rasakan perilaku istrinya selama bulan Rajab luar biasa. Beda memang, karena nyambut
Ramadan. Biasanya perkataannya cempreng, abang. Sekarang, abangku sayang. Wih, ada maunya ya? Ada dong bang. Apa? Ridho Allah. Oh iya, gitu. Padahal ada mau juga yang lain ya kan? Begitu bu. Jadi Rajab langsung kita berubah ibu. Karena nyambut Ramadan. Ya bu ya. Nah kata Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah mengatakan begini, Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci dari melakukan maksiat pada bulan tersebut, dosanya akan lebih besar, dan amal soleh dilakukan pada bulan itu pahalanya juga lebih banyak. Ingat lo ya, Rajab selain dia bulan haram, ini juga dalam rangka kita menyambut bulan Ramadan. Nanti kita hubungkan ya. Sudah. Sya'ban, apalagi bulan Sya'ban, sebulan full. Subhanallah. Apa ibu? Rasulullah itu hampir puasa sunnah sebulan full Sya'ban, kecuali 2 hari mengakhiri Sya'ban, karena takut dianggap oleh sahabat wis puasa Ramadan. Nah, begitu. Ada selanya, ada jedanya. Makanya keutamaan amal bulan Sya'ban itu bulan puasa sunnah. Jadi puasa sunnah kita juga makin banyak. Terserah. Ada yang mau Senin, awalnya nggak pernah Senin Kamis, sekarang Senin Kamis. Biasa Senin Kamis, sekarang tambah Ayyamul Bait. Sekarang Senin Kamis, terus puasa Nabi Daud. Selang monggo, setiap hari monggo. Pokoknya jangan sampai kita tidak puasa sunnah di bulan Sya'ban, karena Rasulullah hampir 1 bulan dia puasa sunnah. Ini ada hadisnya, itu hadisnya bu. Langsung ya, dari Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan puasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah melebihi puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bukan dikurangi bu, walaupun sampai pertengahan Sya'ban tetap kita puasa ya, karena paling banyak puasa sunnahnya Rasulullah itu di bulan Sya'ban, puasa sunnahnya, karena dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Apa hubungannya? Ntar ada kesimpulannya. Biar ibu saya sampaikan infonya dulu ya. Nah, apalagi memang Rasulullah menggambarkan bahwa bulan Sya'ban itu bulan kelalaian. Artinya apa? Banyak kaum muslimin yang lalai mempersiapkan ibadahnya bulan Sya'ban dalam rangka ibadah bulan Ramadan. Banyak yang lalai. Iya, betul. Ini dia kata Rasulullah. Bulan Sya'ban itu apa? Terjemahannya ya. Ia adalah bulan di saat manusia banyak yang lalai dari beramal soleh. Ini, ibu sekalian. Ya. Antara bulan Rajab dan Ramadan, itu bulan Sya'ban ya. Ia adalah bulan di saat amal-amal dibawa naik kepada Allah, Rabb semesta alam. Maka aku senang apabila amal-amalku diangkat kepada Allah saat aku sedang mengerjakan puasa sunnah. Jadi bulan Sya'ban juga bulan yang amal-amal manusia sedang diangkat semuanya kepada Allah. Dan Rasulullah senang kalau amalnya dibawa dalam keadaan dia puasa sunnah. Makanya puasanya hampir 1 bulan di bulan Sya'ban. Gitu bu ya. Karena itu jemaah sekalian, kita dianjurkan sekarang ya, mulai apa bu? Baca Qur'annya, zikirnya, istighfarnya, sholat tahajudnya, sholat duhanya, sodakohnya tolong dipreteli satu persatu. Artinya laksanakan sekuat-kuatnya agar kita tidak termasuk orang yang lalai. Bentar. Nah, ini nih bu, cara memahaminya bu. Kenapa
Sampai Rasulullah begitu semangat, bahkan sejak bulan apa tadi? Rajab sudah kan, terus Sya'ban luar biasa, dan Ramadannya luar biasa lagi. Kenapa? Ini kesimpulannya Bu ya. Abu Bakar Al-Bakhri mengatakan bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Ibu dia ingat ya, bulan Rajab itu bulan menanam ya, bayangkan ya. Bulan Sya'ban bulan menyirami tanaman, jadi semakin subur. Nah, jadi mulai bulan Rajab tilawahnya, istighfarnya, sodakohnya mulai digalakkan. Bulan memanen hasilnya. Artinya apa? Terbiasa tilawah banyak, terbiasa sholat taraweh full, terbiasa untuk berbagi fakir miskin, terbiasa. Kenapa? Saatnya bermanen pahala di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu pahalanya nggak terhitung, ya kan? Nggak terhitung. Di luar Ramadan, bigori adadin wala hisab, ganjarannya nggak pakai dihitung, hanya di bulan Ramadan panen. Kebiasaan Rajab Sya'bannya dipertahankan Ramadan, panen banget pahalanya. Subhanallah. Ada lagi ungkapan lain ya yang mirip. Berkata lagi, bulan Rajab itu bagaikan angin. Tahu angin Bu? Angin, ingat ya, angin. Bulan Sya'ban bagaikan jadi awan. Bulan Ramadan itu bagaikan hujan. Itu bedanya. Jadi sangat terkait. 2 bulan sebelum Ramadan itu seperti itu. Angin dulu sepoi-sepoi, ngelumpuh anginnya jadi awan. Setelah itu awannya terus jadi hujan barokah. Itu gambarannya Bu. Jangan dibalik. Rajabnya hujan, Sya'bannya awan, Ramadannya angin. Jangan dibalik. Hilang maksudnya kan. Jangan dibalik. Nah itu gambarannya kenapa kita optimalisasi ibadah sepanjang sisa Rajab dan sepanjang Sya'ban untuk kita panen di bulan Ramadan. Subhanallah. Karena itu saya simpulkan jemaah sekalian, mari kita persiapan menyambut Ramadan dengan mengisi sisa Rajab dan Sya'ban kita dengan pertama persiapan iman. Kita yakin dengan surga yang dibuka sepanjang bulan Ramadan. Iman ya, iman. Kita yakin bahwa amalan di sepanjang Ramadan, amalan kita nggak ragu-ragu untuk itu Bu. Ya, karena itu agar iman kita nggak rusak, perbanyak istighfar dan taubat. Karena dosa itu yang membuat iman kita berkurang. Ya, jadi perbanyak taubat, perbanyak kita beristighfar untuk membuat hati kita semakin kuat iman kita. Tanpa keimanan kita kesel, tanpa keimanan kita berat menerima Ramadan. Tapi dengan keimanan malah kita tambah bahagia bertemu Ramadan. Ibu-ibu, entar lagi datang Ramadan loh. Alhamdulillah, asik loh. Luar biasa ibu-ibu ini ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang terindah bagi keluarga kita Ibu ya. Luar biasa ini. Ya Rahman ya Rahim. La ilaha illallah. Nah jadi itu ya, kita persiapkan iman itu seperti itu. Terutama bagaimana kita mulai tilawah Quran. Tilawah Qurannya tolong diperhatikan, dan tadarus dalam arti tadarus belajar maknanya, maca Quran sak maknane. Kenapa? Ramadan itu syahrul Quran, ya kan? Bulan turunnya Al-Quran, dan itu poin yang sangat berat. Rasulullah setiap malam, setiap Ramadan, setiap malam tadarus dengan malaikat hanya di bulan Ramadan. Jadi kita Ramadan semakin senang tilawah dan tadarus. Maka perkuat zikir termasuk dan semuanya ya. Persiapan ilmu, Ibu,
Sekarang sudah ada persiapan ilmu kan, ini masuk ini. Nanti di rumah ibu baca tentang Ramadan, fikih-fikih tentang puasa, ya, tentang macam-macam, baca tentang Ramadan. Itu belajar, biar semakin mantep. Jangan ada yang lupa. Pelajari semuanya, Bu. Ya, akan lebih baik ya dengan ilmu yang mantap. Ya. Sekarang yang terakhir, mental. Maksudnya apa? Apakah dari sekarang kita bersungguh-sungguh untuk menyambut Ramadan? Sungguh-sungguh semuanya? Ingin berubah menjadi yang terbaik selama Ramadan? Ingin manen pahala yang sebanyak-banyaknya? Tanamkan sejak sekarang, gairah kita dan tujuan-tujuan kita harus dicapai. Saya harus jadikan Ramadan terbaik. Dan doa-doaku, doa yang terbaik. Dan saya berharap semua dikabulkan di bulan Ramadan. Serius. Saya punya pengalaman, maaf ya. Di Masjid Amanul Islam, saya biasanya aktif ya, yang di pinggir jalan sebelah kanan dari sini. Setelah apa itu? Setelah jembatan yang kembar itu, yang dua itu ya, masjid yang tinggi anunya itu, kubahnya besar, kubahnya. Itu ada jamaah dari luar daerah. Kalau dia waktu itu datang dia untuk apa? Sebelum terakhir iktikaf. Iya Pak Ustadz, apa ini? Saya doakan anak saya biar dapat jodoh. Di antaranya itu. Ya benar. Kebetulan anak itu murid saya di pesantren. Nggak lama dari setelah iktikaf anaknya menikah. Betul, serius. Tahun berikutnya lagi ketemu lagi dia. Gimana? Doa apa lagi? Ada lagi adiknya belum menikah nih. Iya, saya mau doa. Benar juga.